Pada awal Juni 2025, dunia internasional kembali dikejutkan oleh sebuah tragedi kemanusiaan yang terjadi di jalur Gaza, tepatnya di kota Rafah, Gaza bagian selatan. Sebuah insiden penembakan terjadi di dekat sebuah pusat distribusi bantuan kemanusiaan. Insiden ini mengakibatkan sedikitnya 33 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Menurut laporan dari Kementerian Kesehatan di Gaza, mayoritas korban adalah warga sipil. Di antara mereka terdapat perempuan dan anak-anak serta orang tua lanjut usia yang tengah berusaha mendapatkan bantuan makanan, air, dan perlengkapan medis. Para korban tidak sedang berada di zona militer, tidak memegang senjata, dan tidak melakukan provokasi apapun. Insiden itu terjadi pada saat ratusan warga mengantre di dekat pusat bantuan yang dikelola oleh lembaga internasional. Tiba-tiba terdengar rentetan suara tembakan yang menyebabkan kepanikan massal. Beberapa saksi mata menggambarkan kekacauan dan jeritan korban yang tergeletak di jalanan, sementara lainnya berusaha menyelamatkan diri. Kelompok Hamas segera menuduh militer Israel sebagai pelaku serangan. Mereka menyebut insiden ini sebagai pembantaian terhadap rakyat sipil yang tidak bersenjata dan menuduh Israel secara sistematis menyerang fasilitas sipil, termasuk pusat distribusi bantuan dan kamp pengungsi. Namun militer Israel membantah keterlibatannya. Dalam pernyataan resmi, Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyatakan bahwa tidak ada serangan langsung yang dilakukan terhadap pusat bantuan tersebut. Mereka mengklaim bahwa pasukan mereka hanya melepaskan tembakan ke arah sekelompok individu bersenjata yang bergerak secara mencurigakan dan mengancam keselamatan pasukan di lokasi yang disebut sekitar 1 km dari pusat bantuan. IDF juga menyebut bahwa insiden itu sedang dalam penyelidikan internal. Mereka menyatakan komitmennya untuk tetap mematuhi hukum internasional dan tidak menargetkan warga sipil secara sengaja. Namun, insiden ini bukan yang pertama kalinya terjadi di Rafah dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, beberapa fasilitas sipil dan tempat pengungsian juga dilaporkan terkena dampak serangan udara atau artileri, memicu kekhawatiran serius dari komunitas internasional. Beberapa hari sebelum insiden ini, Mahkamah Internasional telah mengeluarkan putusan yang menyerukan agar Israel menghentikan operasi militer di Rafah, mengingat tingginya jumlah korban sipil dan risiko terjadinya genosida. Namun operasi militer tetap berlangsung. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah Internasional, dan Human Rights Watch mengutuk serangan ini dan menyerukan dilakukannya penyelidikan independen. Mereka mendesak semua pihak untuk mematuhi prinsip dasar hukum humaniter internasional, terutama perlindungan terhadap warga sipil. Saat ini, lebih dari 1 juta warga Palestina berada dalam kondisi mengungsi. Banyak di antaranya berada di wilayah Rafah yang sebelumnya dianggap relatif lebih aman dibanding wilayah lain di jalur Gaza. Namun sejak operasi militer diperluas ke wilayah selatan, Rafah pun kini menjadi epicentrum kekerasan. Krisis kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Akses terhadap air bersih, listrik, dan bahan makanan semakin terbatas. Rumah sakit kehabisan pasokan medis dan tenaga medis bekerja tanpa henti dalam kondisi yang sangat minim. Lembaga-lembaga bantuan menghadapi hambatan besar dalam menyalurkan logistik, baik karena risiko keamanan maupun pembatasan akses dari otoritas militer. Tragedi di Rafah menjadi simbol dari penderitaan panjang rakyat Palestina yang terperangkap di tengah konflik yang tak kunjung usai. Mereka bukan bagian dari keputusan politik atau militer, namun mereka harus menanggung akibat terburuk dari kebijakan dan kekerasan yang terus berulang. Pertanyaan besar kembali muncul, berapa banyak lagi nyawa harus melayang sebelum dunia benar-benar bertindak? Sampai kapan kekerasan ini akan dibiarkan berlangsung tanpa kejelasan penyelesaian? Hari ini Rafah tidak hanya menjadi lokasi geografis, ia telah menjadi simbol dari keputusasaan, penderitaan, dan kegagalan komunitas internasional untuk menghentikan penderitaan warga sipil di Gaza. Demikian laporan khusus ini.
Semoga suara-suara dari Rafah dan tempat lain yang terluka tidak terus tenggelam dalam diam. Setiap korban memiliki nama, cerita, dan kehidupan yang terenggut terlalu cepat. Jangan biarkan mereka hanya menjadi angka dalam laporan konflik. Terima kasih telah menyimak.